Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Tentu dalam keadaan baik-baik saja kan? Hari ini saya kembali lagi dengan video yang menarik. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia kehidupan semut, dunia kecil yang lebih canggih dari manusia. Di balik rerumputan taman, di bawah kaki kita, dan bahkan di celah tembok rumah, hidup sebuah bangsa kecil yang nyaris tidak pernah kita perhatikan. Tapi, tahukah kamu, mereka punya sistem pemerintahan, rumah sakit, bahkan pasukan militer. Inilah dunia semut. Dunia kecil yang sering kita injak, namun menyimpan kecanggihan luar biasa yang bahkan bisa membuat manusia iri. Setiap koloni semut dipimpin oleh satu sosok penting, sang ratu. Tapi jangan bayangkan ratu semut seperti seorang penguasa duduk di singgasana. Tugas utamanya adalah satu, bertelur, dan terus bertelur. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan ribuan telur. Tapi yang menarik adalah semua semut dalam koloni, pekerja, prajurit, hingga calon ratu baru berasal dari telur-telur ini. Semua pekerja, semuanya betina, bertugas mencari makan, membangun sarang, hingga merawat telur. Semua prajurit bertubuh lebih besar, menjaga koloni dari ancaman luar, dan kalau ada ancaman, mereka bisa melawan dengan cara yang mengejutkan, dari menggigit hingga meledakkan tubuh mereka sendiri. Semut adalah semua serangga, anggota famili Formicidae. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Ukuran semut sekitar 0,15 sampai 0,3 cm. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut penjantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Semut hanya tersaingi oleh kumbang badak yang mampu menopang beban dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Asam format juga asam semut, karena semut menghasilkan asam ini sebagai alat pertahanan diri. Semut memiliki kasta-kasta tertentu dan setiap kasta
memiliki tugas dan bentuk fisik berbeda. Di antaranya adalah semut ratu bertugas melakukan reproduksi koloni dan fisiknya lebih besar daripada semut lainnya. Semut ratu bertelur dan kadang-kadang berpartisipasi dalam pemberian makanan dan perawatan larva. Semut pekerja betina yang steril mengumpulkan makanan, memberi makanan dan merawat larva, membangun terowongan, dan mempertahankan koloni. Semut pekerja jenis inilah yang membangun sebagian besar dari koloni. Semut jantan tidak berpartisipasi dalam kegiatan koloni semut lainnya. Tugas dari semut jantan ini hanya satu, yaitu mengawini semut betina. Jumlah semut jantan ini sedikit dan mereka dirawat oleh semut pekerja yang ada dalam koloni. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20% dari biomassa hewan-hewan darat. Beberapa jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena hidup bersama-sama dengan manusia, seperti semut hitam, semut besar, semut merah, semut api, dan semut erangrang. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut, walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Keluarga Formicidae adalah bagian dari ordo Hymenoptera yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoidae. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoid pada periode Kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganeka-ragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode Kapur adalah membentuk pertengahan dari semut dan tawon. Dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon, seperti hewan berordo Hymenoptera lainnya. Sistem genetika semut ditemukan di Haplodiploidy. Pada tahun 1966, E.O. Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon dari periode Kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Fosil ini memberikan bukti terjelas tentang hubungan semut modern dan tawon non-sosial. Semut periode Kapur berbagi karakteristik semut-semut modern dan tawon. Selama periode Kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar Laurasia bagian utara. Mereka pun sangat langka dengan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi dominan
setelah radiasi adaptif pada awal periode tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode Kapur dan periode Ekonken hanya 1 dari 10 generasi yang punah sampai saat ini. 56% dari generasi semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik dan sekitar 96% dari generasi semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominika masih bertahan hingga sekarang. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma atau perut. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metaplural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit di antara mesosoma, bagian rongga dada dan daerah perut, dan metasoma perut yang kurang abdominal segmen dalam petiole. Petiole yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 node hanya yang kedua atau yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa berwujud. Tubuh semut seperti serangga lainnya memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot. Berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernafasan di bagian dada bernama spiracle untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung, yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya. Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor. Semut, layaknya serangga lainnya, memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga punya 3 ocellus di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Kebanyakan semut umumnya memiliki penglihatan yang buruk. Bahkan beberapa jenis dari mereka buta. Namun, beberapa spesies semut, semisal semut bulldog Australia, memiliki penglihatan yang baik. Pada kepalanya juga terdapat sepasang antena yang membantu semut mendeteksi rangsangan kimiawi. Antena semut juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi feromon yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu, antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Pada bagian depan, kepala semut
juga terdapat sepasang rahang atau mandibula yang digunakan untuk membawa makanan, memanipulasi objek, membangun sarang, dan untuk pertahanan. Pada beberapa spesies, di bagian dalam mulutnya terdapat semacam kantung kecil untuk menyimpan makanan untuk sementara waktu sebelum dipindahkan ke semut lain atau larvanya. Di bagian dada semut terdapat 3 pasang kaki dan di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak pada permukaan. Sebagian besar semut jantan dan betina calon ratu memiliki sayap. Namun setelah kawin, betina akan menanggalkan sayapnya dan menjadi ratu semut yang tidak bersayap. Semut pekerja dan prajurit tidak memiliki sayap. Di bagian metasoma atau perut, terdapat banyak organ dalam yang penting, termasuk organ reproduksi. Beberapa spesies semut juga memiliki sengat yang terhubung dengan semacam kelenjar beracun untuk melumpuhkan mangsa dan melindungi sarangnya. Spesies semut seperti Formica yessensis memiliki kelenjar penghasil asam semut yang bisa disemprotkan ke arah musuh untuk pertahanan. Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut yang ditetaskan betina atau diploid. Jika tidak, jantan atau haploid. Semut adalah serangga holometabolisme, yaitu tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati tahap larva dan pupa sebelum mereka menjadi dewasa. Tahap larva adalah tahap yang sangat rentan. Lebih jelasnya, larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Perbedaan antara ratu dan pekerja, atau di mana sama-sama betina, dan antara kasta pekerja jika ada, ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larva. Makanan diberikan kepada larva dengan proses yang disebut trophalexis, di mana seekor semut regurgitatis makanan yang sebelumnya disimpan dalam crop for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Larva and pupa harus disimpan pada suhu yang cukup konstan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, sehingga sering dipindahkan ke berbagai brood chambers dalam koloni. Seekor semut pekerja yang baru memasuki masa dewasa menghabiskan beberapa hari pertama mereka untuk merawat ratu dan semut muda. Setelah itu meningkat menjadi menggali dan pekerjaan sarang lainnya, dan kemudian mencari makan dan mempertahankan sarang. Perubahan tugas ini bisa terjadi dengan mendadak dan disebut dengan kasta sementara. Suatu teori mengatakan seperti itu karena mencari makan memiliki resiko kematian yang tinggi, sehingga semut hanya berpartisipasi jika mereka sudah cukup tua dan bagaimanapun juga lebih dekat pada kematian. Pada beberapa spesies semut terdapat kasta fisik. Pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, disebut pekerja minor.
median, dan mayor. Biasanya semut yang lebih besar memiliki kepala yang tidak proporsional besarnya dan korespondingly rahang yang lebih kuat. Semut seperti ini sering kali disebut semut tentara karena rahang mereka yang kuat membuat mereka lebih efektif ketika digunakan untuk bertarung dengan makhluk lainnya. Tetapi mereka masih tetap seekor semut pekerja, dan tugas mereka tidak banyak berbeda dengan pekerja minor atau median. Pada beberapa spesies semut tidak memiliki pekerja median, membuat pemisahan tegas dan perbedaan fisik yang jelas antara pekerja minor dan mayor. Semut tidak punya telinga, tapi bagaimana mereka bisa tahu saat teman mereka menemukan makanan? Jawabannya adalah feromon. Zat kimia yang mereka keluarkan ini berfungsi layaknya pesan rahasia. Jejak feromon bisa memberitahu semut lain arah ke makanan, bahaya, bahkan lokasi musuh. Bayangkan kamu bisa berbicara dengan mencium bau. Itulah komunikasi semut. Bahkan saat seekor semut mati, tubuhnya akan mengeluarkan feromon kematian. Begitu mencium aroma itu, semut lain akan segera mengangkat dan menguburnya. Ritual penguburan ini membuat para ilmuwan heran. Apakah semut punya rasa berduka atau hanya naluri? Koloni semut tidak selalu damai. Beberapa spesies semut dikenal sebagai pejuang brutal. Mereka bisa menyerang koloni lain, membunuh ratu, musuh, dan menculik semut muda untuk dijadikan budak. Semut army, misalnya, membentuk pasukan yang bisa mencapai ratusan ribu. Mereka menyerbu seperti gelombang pasukan neraka, dan ketika mereka bergerak, semua yang ada di jalur mereka, ular kecil, serangga, bahkan burung muda, bisa menjadi korban. Yang lebih menyeramkan, mereka punya strategi militer, pengintai, barisan depan, hingga unit penyergap. Tidak ada pemimpin tunggal, tapi semua bergerak secara serempak, seolah-olah dikendalikan oleh satu pikiran bersama. Inilah yang membuat para ilmuwan kagum. Seekor semut memang terlihat bodoh, tapi ketika mereka bersatu, terjadi sesuatu yang luar biasa, kecerdasan koloni. Semut bisa memutuskan jalur terbaik menuju sumber makanan, membangun jembatan hidup dari tubuh mereka sendiri, hingga membuat pendingin alami di dalam sarang bawah tanah mereka. Semua keputusan diambil tanpa pemimpin. Tidak ada semut yang memerintah, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bayangkan jika manusia bisa bekerja sama tanpa rebutan, tanpa ego, tanpa politik. Mungkin kita akan hidup seperti semut, atau justru seperti robot. Di banyak kebudayaan kuno, semut dianggap sebagai simbol kerja keras dan ketekunan. Tapi di sisi lain, mereka juga dipandang sebagai pertanda. Dalam kepercayaan Jawa, semut hitam besar yang datang ke rumah bisa jadi pertanda akan datangnya tamu. Semut keluar dari tanah menjelang gempa. Ada yang percaya itu adalah indera keenam alam. Dan yang paling menarik, di beberapa tempat,
Jika semut tiba-tiba mengerubungi tubuh seseorang yang sedang sakit, dianggap sebagai pertanda ajal mendekat. Mitos ini muncul karena semut bisa mencium feromon kematian sebelum manusia menyadarinya. Apakah mereka bisa membau kematian sebelum datang? Ilmuwan pengetahuan mungkin menjawab itu sebagai reaksi kimia biasa. Tapi, bagaimana kalau kita belum benar-benar memahami siapa semut sebenarnya? Bagaimana kalau mereka lebih dari sekadar serangga kecil? Dari luar, semut hanyalah makhluk kecil yang sering kita abaikan. Tapi, jika kamu melihat lebih dalam, mereka adalah masyarakat mini yang canggih, teratur, dan nyaris sempurna. Mereka tidak butuh teknologi canggih, tidak butuh pemimpin karismatik, dan tidak mengenal ego. Semut adalah pengingat bahwa kerjasama bisa menciptakan kekuatan besar, bahwa keheningan bisa menyimpan strategi, dan bahwa makhluk kecil bisa menyimpan misteri yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Jadi, lain kali kamu melihat semut berjalan di tanah, jangan buru-buru menginjaknya. Mungkin kamu sedang menyaksikan peradaban kecil yang diam-diam lebih hebat dari manusia. Di dunia mereka tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Semua demi koloni, semua demi masa depan. Masihkah kita merasa lebih hebat? Alhamdulillah, kita telah membahas sedikit tentang semut. Insya Allah kita akan bertemu lagi di konten video yang menarik lainnya. Jika kalian suka video ini, silakan subscribe, like, comment, and share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.